Apa kabar pemirsa JP dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian berpikir sedikit mendalam tentang makna kehidupan dan kekuasaan manusia sebagai makhluk yang mengklaim paling sempurna di dunia, bahkan menganggap ciptaan lain hanyalah sumber makanan saja. Sesuatu yang paling dramatis, pada 1972, Jane Goodall menyaksikan simpanse muda bernama Flynn meninggal 1 bulan setelah kematian induknya, Flo. Simpanse muda itu sangat terpukul dengan kematian ibunya. Ia berhenti makan dan tidak bersosialisasi dengan kelompoknya hingga sampai satu titik ketika ia tak dapat lagi bertahan hidup. Entah mungkin atau tidak makhluk hidup dapat meninggal karena terlampau sedih. Satu hal yang pasti, manusia bukan satu-satunya yang memiliki cinta atau duka. Emosi ini juga dirasakan binatang. Koko adalah gorila betina yang berasal dari Afrika Tengah, meninggal di usia 46 tahun. Kabar kepergian Koko diumumkan oleh pihak yayasan yang merawat gorila yang diketahui menguasai bahasa isyarat tersebut, yakni The Gorilla Foundation. Kamis, tanggal 21 Juni tahun 2018, The Gorilla Foundation mengabarkan Koko meninggal di rumahnya di pegunungan Santa Cruz di California, Amerika Serikat pada Selasa, tanggal 19 Juni tahun 2018. Lahir di kebun binatang San Francisco pada tahun 1971, Koko dikenal sebagai primata yang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat kepada manusia. Para pengasuhnya juga menjelaskan kalau Koko sedikit mengerti bahasa Inggris. Meskipun sebagian pakar masih mempertanyakan kejeniusan Koko menggunakan bahasa isyarat. Lalu siapakah orang yang mengajarkan Koko bahasa isyarat? Dialah Dr. Francine Patterson. Diketahui Patterson telah mengajar bahasa isyarat kepada gorila yang menjadi bagian dari proyek Universitas Stanford sejak 1974. Koko dikatakan mengerti sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Sebagai hewan yang besar ternyata Koko juga menyayangi hewan kecil seperti kucing. Koko memelihara dan merawat kucing yang sudah ia anggap sebagai sahabat terbaiknya. Kedekatan Koko dengan kucing kesayangannya Old Ball dapat terlihat dalam video dan juga foto yang telah beredar luas di internet. Suatu ketika, Koko sempat merasa berduka ketika Old Ball, kucing kesayangannya, meninggal. Berhari-hari Koko tidak mau makan. Koko sempat berbicara dalam bahasa isyarat kepada pengasuhnya. Makna kematian adalah tidur panjang yang tidak akan berakhir, melintasi mimpi-mimpi kadang nyata kadang semu. Lalu akhirnya Koko bisa kembali ceria setelah kembali memelihara kucing, diantaranya Smokey. Dari kisah gorila Koko dan simpanse Flynn, masihkah kalian akan berpikir kalau hewan hanya makhluk yang layak dihidangkan di meja makan? Dalam berbagai ajaran agama dijelaskan pembunuhan adalah dosa besar. Apakah membunuh hewan tidaklah sama? Dan apakah klasifikasi yang dibuat manusia tentang makhluk di bumi menjadi 3 jenis tidaklah aneh? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Suatu kelahiran memiliki makna penambahan makhluk baru dari dunia ini. Dan kematian masih menjadi banyak perdebatan dalam sejumlah ilmu. Ada paham reinkarnasi, surga, neraka, teori-teori ilmiah, bahkan dimensi di atas dimensi realitas. Lalu misalkan kita menganut salah satu dari paham itu, lalu kemanakah kehidupan selanjutnya dari hewan-hewan yang dihidangkan di meja makan kita selama ini? Selama berabad-abad, manusia menjadi juri dan penentu akhir kehidupan hewan. Dan dalih itu dilandaskan naluri bertahan hidup, kebutuhan protein dan obsesi manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Bagaimanapun kesimpulan dari pembahasan ini, kalian boleh mengamini dalam bentuk perilaku sederhana dalam kehidupan kita agar lebih baik. Saya rasa saya akan akhiri pembahasan ini dan akan kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Terima kasih, sehat selalu, dan salam sejahtera.